Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata, ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Oke, semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Two of Swords, dua pedang. Muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, dua pedang ini kartu yang menggambarkan, ya, yang menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya kamu dikelilingi oleh begitu banyak banget orang-orang yang sangat toksik. Kamu dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang yang tidak suka terhadap kehidupan kamu. Iri, dengki, ya, dan bahkan ingin menghancurkan kehidupan kamu. Dan bahkan orang-orang yang bermanipulatif juga banyak, teman-teman. Orang yang bermuka dua banyak. Sehingga di sini pesan semesta untuk kamu adalah kamu harus memproteksi itu semua. Kamu jangan terlalu mudah percaya terhadap orang yang mungkin selama ini kamu anggap baik banget, teman-teman. Mohon maaf. Ya, bukan berarti kamu lantas curiga, tidak. Tetapi ketika kamu terlalu percaya terhadap seseorang dan kamu mengetahui niat buruk dari dia, tentu ini akan menjadi ataupun menimbulkan sebuah kekecewaan yang sangat begitu mendalam di dalam kehidupan kamu. Apalagi niat buruknya dia adalah ingin menghancurkan. Jadi memang pesan semestanya untuk kamu adalah kamu harus memproteksi itu semua. Oke. Hal-hal yang bisa memicu sebuah kehancuran di dalam kehidupan kamu itu tadi. Kenapa? Karena memang banyak orang yang toksik, ya, yang berada di dalam circle kehidupan kamu itu sendiri. Belum lagi di luar circle kehidupan kamu. Ya, maksudnya kalau di dalam circle itu bisa jadi teman kerja kamu, ya, kemudian teman bisnis kamu. Oke, teman-teman. Kemudian bisa jadi juga termasuk siapa ya, mungkin tetangga kamu, keluarga kamu sendiri. Ya. Tergantung dari penangkapan energi kamu lah. Ketika mungkin intuisi kamu mengatakan bahwasanya ini orang sepertinya ada maksud yang nggak benar, ya ikuti. Karena biasa intuisi itu melambangkan tentang bagaimana pesan semesta tersampai secara tidak langsung kepada kamu, teman-teman. Ya, mungkin itu memang memberikan sebuah lambang ataupun isyarat bahwasanya kamu wajib berhati-hati. Kenapa ini? Aku punya Ace of Wands. Ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya kehidupan kamu cukup positif, ya. Artinya segala sesuatunya itu sudah kamu capai. Kehidupan kamu cukup stabil. Ya, dan bahkan mungkin bisa jadi kehidupan kamu lebih baik daripada kehidupan mereka. Jadi, ya wajar mungkin ketika mereka ingin manfaatin kamu juga, teman-teman. Apalagi itu tadi kamu orang yang mudah percaya. Nah ya, ternyata aku punya Ten of Pentacles. 10 koin. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman, menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya orang-orang yang iri dan dengki itu ingin menghancurkan kehidupan kamu. Menghancurkan kebahagiaan kamu. Kalau dikatakan saat ini kehidupan kamu penuh dengan kondisi kehidupan sosial ataupun keuangan yang cukup berlimpah, ya itu sedang kamu dapatkan.
Kehidupan rumah tangga yang bahagia kamu dapatkan, harmonis ya kamu dapatkan. Jangan sampai ya orang yang bermuka dua tadi juga merusak rumah tangga kamu, kesuksesan kamu, kebahagiaan kamu, teman-teman. Ya, ingat, sebenarnya orang yang ingin menghancurkan kehidupan kamu bukan berarti karena ada niat, tetapi karena ada kesempatan, mohon maaf. Ya, jadi ini yang memang harus kamu pertimbangkan dengan sebaik mungkin, teman-teman. Ya, banyak yang ingin manfaatin kamu. Oke, jangan sampai segala sesuatu yang sudah kamu dapatkan dengan jerih payah kamu, kerja keras kamu, teman-teman, dihancurkan oleh orang-orang terdekat kamu sendiri. Oke, next. Poin berikutnya ya, kita akan lihat kondisi rezeki ataupun keuangan dari teman-teman Taurus dalam pekan ini. Nah, aku punya 9 of Swords. Ada 9 pedang, teman-teman. 9 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka ya, terkait dengan kondisi keuangan, terkait dengan kondisi finansial ekonomi ataupun rezeki teman-teman Taurus. Jadi memang dapat aku akui, mohon maaf, secara visualisasi kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah kesulitan, tentang bagaimana ketidakstabilan, dan tentang bagaimana kamu saat ini sedang terbelenggu oleh masalah-masalah kehidupan yang cukup rumit. Sehingga di sini cukup menggambarkan tentang bagaimana kondisi keuangan kamu yang teman-teman lagi ada masalah gitu loh. Ya. Nah, oke, kita akan lihat teman-teman apakah dalam pekan ini kamu berpotensi berpeluang akan segera selesai semua masalah-masalah kehidupan kamu ya, seperti itu, entah itu hutang piutang, entah itu kamu habis ditipu oleh seseorang ataupun hal-hal yang lain ya. Oke. Karena memang kalau dilihat sih banyak banget masalah-masalah yang kamu hadapi. Oke, semoga energinya positif teman-teman. Di sini ada aku punya King of Pentacles. Ada Raja Koin. Nah, Raja Koin ini muncul hadir teman-teman. Ya, jadi untuk masalah kondisi keuangan bagaimana, tentu ya, teman-teman Taurus kamu berpeluang besar untuk bangkit dari segala keterpurukan. Kamu berpeluang besar untuk hidup lebih baik, hidup lebih mapan, hidup lebih sejahtera, dan bahkan berpotensi akan menjadi orang yang paling sukses, orang yang paling kaya raya. Ya, menjadi miliarder. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Ya paling tidak memang saat ini mungkin beberapa teman-teman Taurus berharap agar kondisi keuangan kamu bisa stabil ya teman-teman. Dan ini akan kamu dapatkan sebenarnya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Karena apa? Seperti memang bakal ada sebuah bentuk manifestasi atas doa lo. Ya. Ini yang aku lihat, kesabaran kamu pada akhirnya tidak sia-sia. Ya memang sih, segala sesuatunya juga harus disertai dengan apa ya, ikhtiar, kerja keras kamu teman-teman. Ya, agar semuanya itu dapat sinkron. Tetapi yang paling terpenting adalah kamu harus optimis. Kamu harus menumbuhkan kembali keyakinan di dalam diri kamu, teman-teman. Yakin aja deh. Ya, ketika kamu mungkin gagal, mengalami kegagalan, ya kamu harus bangkit kembali. Sampai kapan, teman-teman? Ya, sampai sukses. Semua orang berpeluang untuk sukses. Sama-sama mempunyai kesempatan yang besar, teman-teman. Ya, yang membedakan apalah yang namanya ya diri sendiri ya. Yang membedakan itu bagaimana cara diri kamu masing-masing untuk menyikapi ketika ada masalah. Ya, kudu yakin, teman-teman. Kudu percaya terhadap Tuhanmu. Sehingga insya Allah untuk jalan kerezekian pasti bakal ada perubahan lah. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang sudah berumah tangga ya. Aku punya Ace of Cups, ada The Magician, dan aku punya Nine of Cups. Wow. Ada keberkahan di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Ada keajaiban, keberuntungan, dan bahkan ada sebuah kondisi kehidupan rumah tangga yang akan dipenuhi dengan kelimpahan materi rezeki. Ya, sebuah komitmen di dalam sebuah hubungan. Jadi untuk masalah kehidupan rumah tangga nggak ada masalah teman-teman. Ya, dan bahkan ketika ada masalah yang kemarin mungkin sempat terjadi, maka di sini bakal segera selesai. Kenapa? Itu ada sebuah keajaiban. Ya, ada keajaiban yang akan membuat kehidupan rumah tangga kamu akan kembali membaik. Oke, next.
Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang berpacaran ya. Oke. Nah, aku punya Six of Pentacles. Aku punya Three of Pentacles. Dan aku punya King of Cups. Aku melihat ya, teman-teman ya. Ini seperti ada sebuah energi yang akan menjadi sebuah godaan, ujian, dan tantangan terbesar di dalam kehidupan kamu. Nah, ada dua energi yang bakal mendekat. Yang pertama adalah energi lama ya. Energi kehidupan lama nih teman-teman. Ketika kamu mungkin pernah menjalin sebuah hubungan asmara dengan dia dan dia akan kembali kepada kamu nih, mencoba untuk kembali mendekati kamu teman-teman. Di sini kamu bakal dilema. Kenapa? Karena yang aku lihat memang apa ya? Selain mungkin kamu masih memiliki perasaan terhadap dia, oke. Kemudian mungkin juga karena apa sih? Dia itu terus-menerus gitu loh teman-teman ya, mengejar kamu nantinya gitu ya. Dan kemudian yang kedua adalah energi baru teman-teman. Dan energi baru ini berupaya berusaha untuk menawarkan sebuah kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang saat ini sedang kamu jalani bersama dia. Ya, contoh mungkin seseorang yang mendekati kamu, dia lebih cantik, dia lebih tampan, dia lebih kaya, ya. Pokoknya semua terlihat memang semua awalnya baik. Nah, jadi ini memang adalah sebuah godaan ataupun ujian ya teman-teman. Ketika mungkin kamu terpengaruh dengan godaan tersebut, maka sebenarnya apa? Ya ujung-ujungnya penyesalan. Karena sesuatu hal yang baik belum tentu akan baik. Ya apalagi didasarkan dengan apa yang namanya teman-teman pengkhianatan. Ya jelas ada pengkhianatan, ada seseorang yang bakal tersakiti di situ. Jadi coba untuk mengkaji ulang nanti ketika mungkin benar adanya teman-teman seseorang tersebut mencoba untuk kembali mendekati ya energi lama dan kemudian mungkin juga ada energi baru yang mendekati. Ya, jadi kuncinya adalah selalu bersyukur. Oke, next. Nah, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya 8 koin ya. Ada Raja Pedang dan Kesatria Cangkir. Nah, oke teman-teman. Aku melihat di sini ada sebuah apa ya? Ada buah kesabaran yang pada akhirnya akan membawa sebuah hal-hal yang sangat positif di dalam kehidupan kamu. Kesabaran pertama akan membawa sebuah keberuntungan kamu terhadap sebuah kondisi ekonomi yang bakal mengalami peningkatan. Dan kemudian kesabaran yang kedua ini juga akan berujung dengan kamu segera bertemu dengan seseorang yang sangat berkomitmen. Namun, memang dapat aku akui di sini, ya dia orang yang mungkin memiliki sebuah karakter yang cukup keras, ya. Karena kalau dikatakan dia memiliki apa ya teman-teman ya, semacam kalau misalkan pekerjaan ya mungkin dia seorang leader kah, mungkin dia seorang aparatur sipil kah ya teman-teman ya, pokoknya memiliki jabatan-jabatan yang cukup strategis gitu sih, sehingga memang ini jiwanya pemimpin gitu ya. Jadi cukup keras, cukup apa namanya bijak juga ya teman-teman ya. Tetapi yang namanya kehidupan ya pasti ketika menemukan sosok orang yang mungkin tepat yang selama ini kamu harapkan ya bisa jadi teman-teman ya, kamu akan segera bertemu gitu loh. Ya, karena memang kesabaran ini yang kamu lakukan lah yang sebenarnya akan membawa sebuah keberuntungan-keberuntungan. Jadi masalah ekonomi juga baik, untuk masalah jodoh juga kamu akan segera bertemu dengan seseorang yang sangat berkomitmen. Dan di sini kalau dilihat sih mungkin bisa jadi dia adalah atasan kamu. Ya, itu loh teman-teman. Oke. Ataupun seseorang yang selama ini memang kamu harapkan gitu. Oke, next point. Terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Ada 10 pedang, judgment, dan aku punya 7 cangkir teman-teman. Oke, melihat tentang bagaimana sih sebenarnya kehidupan kamu ya. Kalau dikatakan masih sakit, masih kecewa, ya belum siap untuk move on ya mungkin masih kamu rasakan. Tetapi di satu sisi juga ingin gitu loh teman-teman ya, ingin perubahan. Ya, kamu ingin kedekatan kamu dengan seseorang ini benar-benar membawa sebuah perubahan ataupun dampak yang positif. Nah, mengenai tentang bagaimana energinya sejauh ini aku lihat cukup positif, teman-teman. Dia seseorang yang bakal bisa membuat kamu tuh apa ya? Move on, membuat kamu tuh ngerasa lebih positif, ya membuat kamu tuh bisa lebih bahagia gitu ya. Ya, semoga
energi kedekatan kamu dengan dia itu benar-benar membawa sebuah dampak yang positif di dalam kehidupan kamu ya, teman-teman. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya dari teman-teman Taurus. Aku punya tanggal 7, 29, tanggal 4, tanggal 3, 23, 22, 31, 17, 26, tanggal 9, 13, 12, dan oke, terakhir tanggal 16, 13 tanggal lahir. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.